Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini, Yohanes secara khusus mengingatkan kepada jemaat yang ia gembalakan bahwa sebagai ciptaan yang baru, sebagai umat yang telah menerima berita sukacita dan menerima penyelamatan di dalam Tuhan, di dalam Allah, maka kita hendaknya hidup di dalam integritas, hidup di dalam sesuatu yang nyata, hidup di dalam iman yang benar-benar membawa kita kepada persatuan dan persekutuan dengan Allah. Dalam ayat 5 ia mengatakan dengan tegas, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dari bagian ini Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa Allah ialah sesuatu yang menyinari. Allah membuka tingkap kegelapan dan tidak ada kepalsuan di dalam Dia. Tidak ada sesuatu yang bohong di dalam Tuhan. Tidak ada kegelapan sama sekali. Oleh karena itu sebagai umat pilihan Allah, umat yang telah diterangi oleh Allah lewat karya penebusan, harusnya hidup kita bersatu dengan Dia, bersatu di dalam persekutuan. Kesatuan kita ditunjukkan lewat keinginan kita untuk terus bersekutu dan mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepadanya. Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, kita masih hidup berusaha untuk menjauhkan diri daripada Tuhan dan persekutuan kita, maka dengan tegas Yohanes mengatakan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita berbohong, hanya membanggakan sebuah status bahwa kita adalah seorang Kristen, tetapi hidup kita tidak berintegritas secara Kristen. Oleh karenanya ketika kita merenungkan hidup kita yang harusnya hidup di dalam terang, sebagai anak-anak terang dan orang-orang umat yang hidup di dalam terang, maka marilah kita menyatakan iman kita itu dengan bersekutu dengan Tuhan. Tidak hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga bersekutu seorang dengan yang lain. Sebab darah Yesus, anaknya itu, telah menyucikan kita dan mempersatukan kita. Ketika kita hidup erat, rukun satu sama yang lain, maka kita telah menyatakan terang yang ada di dalam kita, terang yang menyelamatkan kita, yaitu terang firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup berintegritas di dalam iman. Marilah Bapak Ibu kita merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita berusaha hidup di dalam integritas iman dengan mendekatkan diri pada persekutuan dan juga mengingat status kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang kasih Allah? Mampukah kita menyatakan itu dalam hidup keseharian kita, supaya semakin nyata identitas kita yang telah diubahkan oleh Tuhan, dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan, dari orang-orang yang hidup di dalam kegelapan menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau membentuk kami untuk semakin hidup berintegritas di dalam iman kepadamu. Sucikan dan kuduskan kami, serta mampukan kami untuk mendekatkan diri dan hidup di dalam persekutuan yang nyata bersama dengan Engkau dan juga sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada esok hari kita akan merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-77. Memang tidak ada ibadah di gereja secara khusus, dan juga berkaitan dengan acara sersan yang sebelumnya dijadwalkan. Karena satu dan lain hal, maka acara sersan yang sedianya diadakan besok, seperti biasanya pada minggu ketiga, untuk edisi bulan ini ditiadakan. Sersan yang tadinya direncanakan pada hari Rabu besok ditiadakan, dan juga segala sesuatunya untuk yang lain normal seperti biasa. Untuk hari Minggu tetap ada ibadah sebagaimana biasanya, dan juga untuk sekolah minggu sudah kembali onsite. Pada hari Sabtu, bagi rekan-rekan guru sekolah minggu, ada persiapan guru sekolah minggu pada pukul 7 malam. Dan marilah Bapak Ibu mengingat besok adalah hari perayaan kemerdekaan negara kita. Kita berpartisipasi dalam lomba-lomba kemerdekaan atau kegiatan-kegiatan yang memeriahkan itu di lingkungan sekitar kita. Juga Bapak Ibu mengingatkan pada tanggal 11 September ada kegiatan donor darah yang diadakan di GKI Cicurug pada pukul 9. Bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Kegiatan masih berlangsung cukup lama. Di 11 September ada kegiatan donor darah di ruang KPK, dan juga sebagai KPK sudah melaksanakan rutin pemeriksaan setiap minggu kedua. Tanggal 11 September ada kegiatan donor darah. Silakan dicatat Bapak Ibu mulai pukul 9, dan marilah kita memberikan kontribusi dengan mendonorkan darah kita untuk keselamatan dan juga menolong sesama kita yang membutuhkan. Bapak, demikian informasi yang bisa disampaikan. Kiranya perenungan dan juga segala informasi ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.